Halo, selamat siang sahabat. Balik lagi di pembelajaran hipnotis gratis bersama saya, Singgi Setia. Kali ini saya akan membahas langsung 3 part, yaitu deepening, sugesti, dan terminasi. Ya, jadi kemarin itu terakhir praktek induksi dengan Mas Dimas. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang deepening, sugesti, dan terminasi. Oke, kita yang pertama mulai, yaitu deepening. Deepening adalah proses pendalaman kualitas tidurnya. Jadi ketika suyet masuk ke alam bawah sadarnya setelah diinduksi, dia akan masuk di gelombang otak alfa atau gelombang otak paling ringan. Kalau saya nyebutnya itu seperti merem biasa. Nah, ini harus di-deepening supaya nanti si suyet ini masuk ke dalam kondisi theta atau deep trance. Nah, jadi ketika dia masuk di kondisi ini, theta ini, sugestinya akan permanen masuk di bawah sadarnya. Maka itu dari itu di-deepening. Nah, di-deepening caranya gimana? Biasanya gitu yang di TV-TV atau di video-video hipnotis lainnya kan, yang tidur lebih dalam, lebih nyaman, lebih tenang, lebih rileks dan lain-lain seperti itu. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah menggunakan kata-kata yang membuat si klien ini rileks. Nah, bisa tidur semakin dalam, semakin nyaman, tambah tenang, lebih lelap, dan lain-lain. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan visualisasi turun. Karena gelombang otak dari alfa ke theta itu turun. Nah, contoh, saya mulai hitung dari 10 sampai 1, setiap hitungan, kamu akan tidur lebih dalam, Anda akan tidur lebih nyaman, Anda akan tidur lebih tenang. 10, 9, lebih nyaman, 8, semakin nyaman, sampai 1. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, diulang-ulang pemberian sugestinya. Karena apa? Pengulangan ini nanti yang membuat dia akan tambah nyaman lebih cepat. Saya praktekkan, contoh ya, ketika dia sudah tidur 1, 2, 3, dan tidur. Kemudian tidur lebih nyaman, semakin tenang, dan lebih tenang lagi. Mulai saya hitung dari 10 sampai 1, setiap hitungan Anda akan tidur lebih dalam lagi, memasuki pikiran bawah sadar Anda lebih nyaman lagi. 10, tambah nyaman. 9, semakin nyaman lagi. 8, semakin tenang lagi. 7, semakin nyaman lagi, sampai seterusnya. Nah, itu adalah contoh deepening. Dan kemudian dari induksi ke deepening itu langsung ya. Jadi ketika langsung ini, biar nanti apa? Si klien ini tidak sadar. Karena biasanya ketika si klien ini diinduksi, kemudian kita diamkan sebentar saja, tidur, itulah, kita diamkan. Si klien ini akan bertanya dalam pikirannya, ini apa di sini? Ini apa? Akhirnya apa? Yang membuat si klien ini bangun sendirinya. Nah, itu adalah deepening. Jadi deepening adalah proses pendalaman kualitas tidurnya. Seperti itu. Itu deepening. Kemudian kita masuk lagi setelah deepening, ada yang namanya sugesti. Ini intinya sebenarnya. Ingat, setiap orang bisa dihipnotis, setiap orang, semua orang, asalkan masih diajak komunikasi. Semua orang yang bisa diajak komunikasi bisa diberikan sugesti apapun. Tetapi menggunakan hipnoterapi atau hipnosis, sugestinya langsung ke bawah sadarnya. Kayak gitu. Dan kemudian perlu diketahui juga untuk permainan juga itu hanya orang-orang tertentu atau tingkat sugestivitasnya yang tinggi. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Sugesti, pemberian saran. Sugesti itu di bawah sadar paling nyaman. Karena ketika masih kok belum nyaman, itu nanti akan pengaruhnya bisa dikatakan ini tidak terlalu permanen atau bahkan tidak permanen seperti itu. Oh ya, saya bahas lagi di deepening ya. Jadi untuk melihat apakah ini sudah masuk theta atau kondisi paling nyaman, itu sangat mudah sekali. Yang pertama, tangannya jatuhkan. Kalau sudah lemes, sudah masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat matanya. Kalau terjadi REM atau rapid eye movement, ketika dia tutup mata tapi kedip-kedip, itu juga sudah. Kalau saya selama ini, jadi ngeceknya hanya 2 itu. Karena kalau yang lain itu ribet nanti pastinya. Ada yang cek denyut nadinya, ada yang cek pernapasannya atau apa, itu ribet menurut saya. Lebih baik tangannya aja jatuhkan. Udah lemes sudah.
Tapi kadang ada angkat tangannya, jatuhkan, seperti masih ada penahanan. Nah itu dipening lagi, hitung lagi 10 sampai 1 seperti itu. Oke, lanjut tadi ya. Setelah sugesti ya, yang perlu diperhatikan sugesti yaitu ada 2. Yang pertama, menggunakan kata-kata positif. Loh kenapa? Karena pikiran bawah sadar kita sulit menerima kata-kata yang mengandung unsur negatif. Contoh, tidak, jangan, bukan. Kata ini bukan kalimat ya, tapi kata. Kata tidak, jangan, bukan, sulit diterima bawah sadar. Jadi ketika Anda ya mensugesti orang, kamu jangan malas belajar. Yang didengar bawah sadar apa? Kamu malas belajar. Kayak gitu. Ada lagi, ketika orang tua mensugesti anaknya ya, kamu jangan bantah orang tua. Itu nanti didengar apa? Kamu bantah orang tua. Maka dari itu coba diganti, dirubah untuk pemberian sugestinya menggunakan kata positif di kehidupan sehari-hari kita juga. Oke, contohnya, mulai sekarang Anda lebih rajin untuk belajarnya. Mulai sekarang kamu lebih semangat untuk belajarnya. Mulai sekarang adik lebih nurut sama orang tua. Itulah pola-pola sugesti positif yang harus diberikan kepada si klien, atau paling tidak mungkin untuk orang sekitar kita. Nah itu sugesti, dan di sini saya untuk bahasnya itu sugesti secara langsung, jadi tidak menggunakan teknik-teknik tertentu ya, karena ini adalah dasar. Nah itu adalah sugesti. Jadi sugesti tadi yang harus diperhatikan ada 2 ya, saya ulangi, menggunakan kata-kata yang positif. Yang kedua harus dengan persetujuan, tapi ini untuk sugesti permainan. Nah terus kalau sugesti hipnoterapi diberikan persetujuan gimana? Ya terserah, monggo ya, terserah mau diberikan sugesti saran ini persetujuan atau tidak, itu terserah teman-teman ya. Itu jadi ketika mensugesti ingat tadi ya ada 2 ya, menggunakan kata positif ini harus ya, harus. Karena apa? Karena pikiran bawah sadar sulit menerima kata-kata negatif, dan yang kedua dengan persetujuan. Oke, lanjut, yang terakhir adalah terminasi atau proses membangunkan. Terminasi kebalikan dari dipening. Dipening tadi kan turun, kalau terminasi itu naik ya. Nah, dan kemudian terminasi biasanya saya lakukan ya, kalau untuk permainan biasanya saya hitung 1 sampai 3 atau 1 sampai 5 ya. Oke, untuk reaksi sentuh dalam yang ketiga, buka mata pelan-pelan, 1, 2, dan 3 seperti itu. Nah kalau untuk hipnoterapi saya mulai hitung dari 1 sampai 10. Jadi biar ini biar tersadarnya itu ketika dia sadar nggak begitu pusing. Karena kalau kita terlalu cepat itu biasanya membuat pusing si klien tersebut. Contoh untuk orang yang sentuh atau untuk orang yang di depan saya mulai hitung dari 1 sampai 10. Di hitungan ke 10 buka mata pelan-pelan, 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Boleh diberikan sugesti juga, contoh 1, lebih semangat lagi, 2, lebih termotivasi lagi, dan seterusnya. Oke, itu untuk terminasi. Nah, cukup sampai di sini untuk part terakhirnya di terminasi, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ya, untuk teman-teman sukses untuk belajar, dan kalau ingin mengikuti pelatihan kami bisa setiap akhir bulan kami adakan. Jika ada pertanyaan apapun bisa di website kami atau WA kami, dicek di website kami itu rumahhipnotisolo.com. Itu ya. Selamat siang dan sampai jumpa, sukses untuk kalian semua ya.